Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifda Safatul Salihah dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor presensi 27. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat grafik fungsi trigonometri serta konsep-konsep pada grafik fungsi trigonometri seperti amplitudo dan periode. Sebelum kita mulai pembahasan materi grafik fungsi trigonometri, di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang diharapkan setelah kita mempelajarinya, kita dapat menemukan perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri dengan teliti, menggambarkan grafik fungsi trigonometri dengan teliti dan percaya diri, dan mendemonstrasikan cara menentukan nilai perbandingan trigonometri melalui grafik fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu sendiri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, dalam grafik fungsi trigonometri terdiri atas bukit dan lembah yang berulang-ulang secara terus-menerus dalam periode tertentu juga. Kemudian ada unsur-unsur pada grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada periode, yaitu jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Yang kedua, nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri. Kemudian yang ketiga ada amplitudo atau ketinggian pada grafik, yaitu setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Kemudian yang keempat ada nilai minimum. Nilai minimum itu sendiri yaitu nilai terendah yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri. Kemudian jenis-jenis fungsi trigonometri itu sendiri yaitu ada sinus, kosinus, dan tangen. Kita mulai pembahasan satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas grafik fungsi sinus. Y sama dengan sin S di bidang kartesius adalah seperti ini, di mana sumbu X menunjukkan besar nilai sudut. Dalam derajat dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tentunya, gelombang ini bisa dilanjutkan secara berulang ke kanan yang lebih dari 360 derajat. Kemudian, sumbu Y menunjukkan fungsi sin X-nya. Bisa kita lihat pada tabel ini, jika X-nya sama dengan 0 derajat, maka Y-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 30 derajat, maka Y sin X-nya sama dengan setengah. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini dengan garis lengkung, dan inilah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kemudian, kita juga akan mengenal istilah amplitudo dan periode. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Di sini, titik kesetimbangannya adalah sumbu X, di mana pada grafik ini amplitudonya adalah 1. Kita lihat titik ini 90 derajat ke titik puncaknya adalah 1. Karena jarak dari sumbu S ke puncaknya adalah 1. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Inilah yang dinamakan satu gelombang. Terdapat 2 bukit dan 1 lembah. Tetapi, karena ini grafik sinus di mana sumbu X menunjukkan besar sudut bukannya waktu, jadi satu gelombang akan menempuh 360 derajat atau 2pi. Maka kita dapat sifat-sifat grafik fungsi sinus adalah nilai maksimum sama dengan 1 karena titik puncak ini adalah 1. Kemudian nilai minimumnya juga ini min 1, amplitudonya 1, dan periodenya 360 derajat. Kemudian grafik fungsi kosinus. Grafik Y sama dengan cos X, pembahasannya juga hampir sama dengan fungsi sinus. Yang membedakannya adalah bentuk grafiknya saja. Untuk grafik fungsi kosinus, titik awalnya dimulai dari 0,1 di
360 derajat, 1 yang merupakan titik akhirnya. Maka kita dapat sifat-sifat fungsi Y sama dengan cosec adalah nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya sama dengan -1, dan amplitudenya sama seperti grafik sinus yaitu 1, dan periodenya juga 360 derajat atau 2π. Kemudian pada grafik fungsi tangan. Di sini grafik fungsi tangan sedikit berbeda dari grafik sebelumnya. Ini bisa kita lihat garis ini terpisah. Mengapa? Karena di sini nilai 90 derajat, nilai Y-nya adalah tak hingga. Maka jika kita dilanjutkan seperti ini terus ke atas sampai tak hingga. Dan bisa kita lihat ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y yang dinamakan dengan garis asimptot tegak. Nah, asimptot itu sendiri adalah suatu garis lurus yang akan didekati oleh kurva, namun tidak akan berpotongan atau bersinggungan antara garis dan kurva. Kemudian, kita dapatkan sifat-sifat Y sama dengan tan X. Di sini nilai maksimumnya adalah tidak ada. Karena kita tahu bahwa di sini nilai Y-nya adalah tak hingga dan sama halnya dengan nilai minimumnya. Amplitudenya juga tidak ada karena tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Periodenya itu sendiri adalah 180 derajat. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada Y sama dengan A sin Kx, Y sama dengan A cos Kx, Y sama dengan A tan Kx, di mana A adalah simpangan terjauh atau amplitudo dan K adalah nilai periode, dan kita dapat mencari nilai periode itu dengan 360 derajat dibagi nilai K-nya. Dalam amplitudo terdapat nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai jika amplitudonya adalah positif dan nilai minimum jika amplitudonya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, kita ada contoh soal. Yang pertama, gambarlah grafik Y sama dengan 2 sin X. Untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Pertama, kita cari nilai amplitudonya dulu. Di sini, kita ketahui nilai amplitudonya adalah 2 dan nilai K-nya adalah 1. Kemudian kita cari nilai periode dengan cara 360 derajat dibagi nilai K-nya. Nah, di sini kan nilai K-nya adalah 1, maka periodenya adalah 360 derajat dibagi 1 sama dengan 360 derajat. Kemudian, karena nilai amplitudenya 2, maka nilai maksimumnya adalah positif 2 dan nilai minimumnya adalah negatif 2. Kemudian, kita cari nilai Y sama dengan 2 sin X-nya. Jika X-nya sama dengan 0 derajat, maka 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian, di sini nilai sin 30 derajat adalah setengah, maka nilai Y sama dengan 2 sin X. Jika kita substitusi nilai X-nya, 2 dikali setengah sama dengan 1, dan seterusnya sampai nilai sin 360 derajat. Kemudian, setelah itu, masukkan posisi titik-titiknya dan hubungan dengan garis lengkung. Dengan demikian, pada grafik fungsi dari Y sama dengan 2 sin X adalah sebagai berikut. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Persamaan grafik fungsi trigonometri pada gambar adalah: pertama, kita gunakan persamaan Y sama dengan A sin Kx. Kemudian kita cari nilai amplitudonya. Amplitudo dapat kita cari dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Kita ketahui di sini nilai maksimumnya adalah 2 dan nilai minimumnya adalah -2. Kita substitusikan amplitudonya sama dengan
2 dikurangi negatif 2 dibagi 2, maka kita dapat amplitudenya sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai K. Kita ketahui rumus periode adalah 360 derajat dibagi K. Nah, kita lihat di sini diketahui bahwa menunjukkan 1/4 periode. Maka 1/4 periode sama dengan 135 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 30. Maka 1 periode sama dengan 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian setelah kita dapat nilai periodenya, kita dapat mencari nilai K-nya dengan cara periode sama dengan 360 derajat dibagi K. K-nya itu sendiri sama dengan 360 derajat dibagi 120 derajat, nilai K-nya sama dengan 3. Selanjutnya, kita cari nilai X-nya. Karena di sini nilai X-nya mengalami pergeseran 15 derajat, maka nilai X-nya menjadi X sama dengan 15 derajat. Kemudian telah kita ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan X 15 derajat, kita substitusikan. Y sama dengan 2 sin 3X min 15 derajat sama dengan 2 sin 3 kali X sama dengan 3X, dan 3 kali min 15 derajat sama dengan min 45 derajat. Maka kita tahu jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke bentuk grafik fungsi trigonometri berikut ini, yaitu Y sama dengan A sin K X plus minus alfa plus minus C. Bentuk ini bisa kita manfaatkan dalam membuat grafik fungsi trigonometri, sehingga kita tidak perlu mensubstitusikan nilai sudut-sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Sehingga bentuk ini memudahkan kita dalam membuat grafik fungsi trigonometri. Kita ketahui di sini nilai A adalah simpangan terjauh atau amplitudo. K-nya itu banyaknya gelombang atau rentang satu periode. Alfanya itu sendiri yaitu pergeseran grafik horizontal, bergeser ke kiri jika alfanya positif dan bergeser ke kanan jika alfanya negatif. Begitupun juga nilai C, yaitu pergeseran grafik yang vertikal, bergeser ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Kita juga perlu mencari nilai maksimum dan minimumnya, di mana nilai maksimum diperoleh dari mutlak A ditambah C, nilai minimumnya adalah negatif mutlak A plus C, dan periodenya sama yaitu 360 derajat dibagi K-nya atau banyak gelombang. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2X untuk X-nya 0 derajat sampai 360 derajat pada satu bidang koordinat. Di sini kita tentukan dulu nilai A, nilai K, dan nilai C-nya. Ini ketahui nilai A-nya adalah 3, nilai K-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah 0, karena di sini pada soal tidak ada nilai konstantanya. Selanjutnya, kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Nilai maksimum dapat kita cari menggunakan mutlak A ditambah C, di mana A-nya sama dengan 3, maka mutlak 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nilai minimumnya adalah negatif mutlak A ditambah C, maka negatif mutlak 3 ditambah 0 sama dengan negatif 3. Kemudian kita cari periodenya. Periode dapat kita cari dengan 360 derajat dibagi K, di mana K-nya sama dengan 2, maka 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, kita buat garis di sini, di mana nilai maksimumnya adalah 3, dan di sini nilai minimumnya adalah negatif 3. Nah, di sini
karena periodenya 180 derajat, yang artinya satu gelombang itu dimulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Perlu kita ketahui juga bahwa di sini nilai K-nya adalah 2, maka menunjukkan bahwa banyak gelombangnya sejumlah 2. Kita tambah lagi gelombang di sini sebanyak 1 kali, maka kita dapat seperti ini. Dan inilah grafik dari fungsi Y sama dengan 3 sin 2X. Selanjutnya, pada soal nomor 2, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 3X min 30 derajat ditambah 1 untuk X-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Sama seperti tadi, kita cari dulu nilai A, K, dan C-nya. Di sini, nilai A-nya sama dengan 2, K-nya sama dengan 3, A-nya di sini negatif 30 derajat, dan C-nya sama dengan 1. Kemudian, kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya adalah mutlak A, A-nya di sini adalah 2, dan ditambah C, C-nya di sini sama dengan 1, maka mutlak 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nilai minimumnya adalah negatif mutlak 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian cari periodenya, yaitu 360 derajat dibagi K. K-nya di sini adalah 3, maka nilai periodenya adalah 120 derajat. Sama seperti tadi, kita buat titik dulu di sini, di mana 3 adalah nilai maksimum dan min 3 adalah nilai minimumnya. Karena di sini periodenya 120 derajat, maka artinya satu gelombang ini dimulai dari 0 derajat sampai 120 derajat. Dan kita ketahui juga nilai K-nya tadi di sini ada 3, maka banyak gelombangnya sejumlah 3. Kita bikin 2 gelombang lagi ya. Seperti ini. Sampai 360 derajat. Selanjutnya, belum sampai ini karena di sini jika nilai alfanya adalah negatif, maka kita geser ke kanan. Dan jika positif, kita geser ke kiri. Di sini nilai alfanya adalah negatif, maka kita geser ke kanan sebanyak 30 derajat. Maka kita dapat grafik seperti ini. Yang awalnya puncaknya adalah 0, maka kita geser ke 30 derajat sesuai dengan nilai alfanya tadi. Maka didapat grafik seperti ini. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara membuat grafik fungsi trigonometri dan menentukan nilai-nilainya.